Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kopi pagi. Oh iya, malam. iya. Oke, pemirsa sekalian, YouTuber dan siapapun Anda, tamu kita kali ini adalah seorang pengusaha. Namanya Pak Rusmanto. Ada tambahan nggak namanya itu? Sebenarnya ada mas. Nama saya itu sebenarnya banyak. Wih, ya kok kan? Ya nama yang sebenarnya itu kan Rusman Anjar Waskito. Nah, kalau di rumah ya cuma panggilannya ya Pak Rusman. Tapi kalau untuk dagang itu kan dagang. Ya Pak Hanjar Waskito. Tapi kalau di masjid itu sudah lain mas nama saya. Ustadz. Ya Rusman Imam Solihin. Lain lagi nanti kalau udah di jalan-jalan mas itu ya kalau panggil saya Pak Gendut gitu aja. Oh beda-beda lagi. Beda. Dulu yang membedakan itu apa? Ya situasi mas itu karena pergaulan gitu. Jadi yang sebenarnya dari bapak itu ya Rusman Anjar Waskito. Oke, itu nama di akta. Ya kalau di akta Rusman. Beda lagi. Ya beda lagi. Kalau dulu itu kan seperti itu loh mas, dikasih nama orang tua itu kayak nama tua. Okay. Jadi Anjar Waskito. Pak Rusman itu kegiatan sehari-harinya apa? Gini mas ya, sebenarnya ngedeg-deg gimana? Kegiatan sehari-harinya itu ya cuma pedagang mas, pedagang kecil-kecilan. Apa itu dagangannya? Itu seperti perlengkapan alat-alat pramuka mas. Alat-alat pramuka. Hanya alat pramuka saja? Ya dibantu dengan alat-alat sekolah lainnya mas, seperti itu. Ya topi SD, seperti dasi, seperti sabuk. Ya macam-macam lah yang sekiranya pantas saya bawa ya, untuk berdampingan dengan alat-alat pramuka ya saya bawa gitu loh. Loh, kan namanya aja alat-alat pramuka tapi iya. Kenapa menamakannya alat pramuka? Padahal kan barangnya banyak. Ya cuma yang intinya itu kan saya profesinya alat-alat pramuka, cuma ada penyertanya itu dari bos saya itu kan ya itu seperti topi SMP, topi SMA, ya dasi, sabuk. Ya itu kan perlu dibawa ya untuk tambahan mas. Nah alat pramukanya itu apa saja? Alat pramukanya itu ya seperti ini. Topi putri, topi putra, hasduk, terus tuh kolong sampai tuh tanda-tanda bed itu mas, sama yang bordir itu loh mas ya. Tulisan pramuka, terus nama lokasi wilayah, sama yang terakhir itu tongkat mas. Tongkat merah putih itu. Oh macam-macam mas. Kalau tongkat itu kayak merah putih, kalau ada yang minta gading ya ada. Terus toya mas, toya itu kayu. Jadi kayu itu dibubut itu mas, pakai mesin bubut. Kalau tongkat itu mas, tergantung wilayahnya. Kalau seragen itu lain mas. Kalau seragen itu kuning coklat mintanya. Kalau seragen nanti Karanganyar ya merah putih, lain-lainnya itu merah putih. Kalau Gerobokan Purwodadi itu Pantura itu mintanya yang kayu dibubut. Oh jadi areanya sampai Pantura. Oh iya, Pulau Jawa mas. Oh Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kalau pas berangkat begitu, memang berangkatnya berarti nginep berarti? Nginep mas. Oh nginep. Jadi nginep nanti ada. Kalau nginep di mana biasanya? Di hotel itu khusus Sales mas, itu hotel kayak murah-murahan itu loh mas. Jadi bukan untuk orang-orang kaya, cuma orang-orang pekerja. Jadi yang murah-murah untuk Sales. Kaya itu bukan masalah harta, kaya itu hati. Gitu. Coba ingat-ingat. Kalau misalnya ingat teman-temannya toh, kalau misalnya sing jajak ke, apa mesti sing sugih duit, belum tentu kan? Yeah. Tetapi yang sing jajak itu biasanya sing apik naten. Itu orang kaya yang kayak gitu itu. Oh ya, berarti hati ya mas. Hati, bukan masalah nilai hartanya. Oke. Jadi sebenarnya kita itu orang kaya itu tidak harus sugih, enggak. Tapi orang yang seneng berderma. Oke. Kita lanjut. Yes. Nah, berarti areanya se-Jawa ya? Iya. Tapi nggak pernah ya luar Jawa ya? Pokoknya saya itu kalau 10 Jawa itu yang kalau ke barat itu sampai Cikampek itu balik ke timur mas.
Pokoknya saya itu gini, yang belum ketemu itu laut itu ombak lautnya itu ombak laut barat itu belum ketemu. Cuma Cikampek nanti kembali ke timur. Tapi kalau timur itu sampai Banyuwangi Mas, jadi lautnya sana itu saya sudah sering ketemu. Terus pesisir ya enggak toh Mas, ombaknya itu gede malah nanti kesawat ombak. Maksudnya mampir dolan enggak. Temu toli kerja. Cuma nanti leren istirahat lihat-lihat laut. Kalau misalnya pas berangkat begitu, itu ada yang dampingi atau sendiri? Ada Mas, itu sopir saya. Oh, sopir. Kebetulan anak saya sendiri. Wih, itu berarti udah kemana-mana? Iya, itu anak saya itu kan ceritanya begini Mas, itu kan lulus itu nggak mau kuliah. Pinginnya itu kan jadi TNI. Karena jadi TNI itu tingginya cuma kurang 2 cm itu loh Mas, cuma jadi gagal. Akhirnya ya ikut belajar dagang sama bapaknya. Selain anak nggak ada yang dampingi? Nggak ada. Siapa lagi? Ya, tapi kan berarti anak kan belum tentu bisa terus. Ya ini kan mau ke TNI kan sudah kayaknya itu sudah Mas, sudah ya gimana ya, sudah nggak pesimis lah. Asalnya tinggi itu utama Mas, masalahnya TNI itu. Oke. Itu. Kalau kulaannya kemana? Kulaan atau gimana sistemnya ini? Sistemnya gini Mas, kalau kulaan itu yang namanya pramuka itu nggak ada pabrik Mas. Jadi pramuka itu yang namanya home industry, jadi cuma di teman-teman itu buat sendiri, jahit sendiri, bordir sendiri. Jadi kan relasi teman Mas, kalau relasinya banyak nanti saya ambil yang sana, ambil sana. Di mana biasanya? Biasanya ya Simo sama Teras sama Solo Mas. Sama Solo. Cemani Mas, Solonya. Oh, berarti deket sebenarnya ya. Iya. Itu yang paling pertama itu Cemani itu, Mbak Nani itu. Berarti ini sebenarnya kerja mandiri ya? Iya, kerja mandiri Mas, saya ya usaha sendiri, modal sendiri, gaji sendiri, ya, gitu. Jadi bos sendiri. Bos kecil. Bos kecil. Oke. Nah, ini kan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi itu biasanya seminggu bisa keluar berapa hari rata-rata? Kerjanya itu Mas? Iya. Ya kalau dulu waktu masih muda ya sampai seminggu Mas pulang. Seminggu pulang. Itu waktu agak kuat. Sekarang kan dimakan usia paling-paling ya 3 hari, 2 hari pulang. Paling jauh sekarang padi sama Bluro itu paling jauh. Udah tua Mas. Lakunya umurnya berapa sih? Ya kalau umur itu udah tua Mas saya. Oh, ditakon umurnya. Ya 60 ya Mas. 60. Putranya udah berapa? 2 Mas. 2. Laki-laki semua. Yang paling besar berapa umurnya? Kelahiran tahun 96 Mas. 96. Nah, yang kecil itu tahun 2000. Oke, berarti sudah bisa mandiri semua. Alhamdulillah sudah bisa. Kalau pas keluar ini rata-rata 3 hari itu bisa menghasilkan berapa? Dulu sebelum pandemi. Oh dulu. Nah itu Mas, tergantung apa ya. Nggak bisa saya ungkapkan di sini. Rata-rata. Nggak apa-apa, rata-rata aja. Siapa tahu habis ini ada sponsor. Ya masalah itu Mas. Operatornya guyu. Tergantung Mas, itu tergantung sepi dan tidaknya. Jadi saya nggak bisa menentukan. Makanya rata-rata. Rata-rata kalau omset ya gimana ya, saya kadang ya sepi itu enggak ya sedikit, kadang banyak itu enggak bisa Mas saya. Enggak bisa mengungkapkan ini. Yang jelas yang waktu sebelum pandemik itu ya enak lah itu. Enak itu. Bisa untuk nyekolahkan 2 anaknya itu. Iya, jadi sampai mahasiswa. Iya, sampai anak saya yang pertama. Jadi sugih. Ya enggak sugih Mas ya. Tapi ya dibilang sugih ya alhamdulillah, amin. Sugih kan bukan nilai tadi ya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya pas ngedrop barang gitu, rata-rata badinya berapa? Misalnya ngambilnya berapa rata-rata? Kalau dulu itu ya agak banyak gitu aja Mas, agak banyak. Tapi kalau sekarang karena sales itu
banyak seperti sulung ya. Semakin lama itu banyak itu karena ngerti peluang atau gini, pada Mas, ngerti enaknya gitu. ya gini Mas, misalnya ikut orang gitu kan, ikut terus bisa jalan sendiri, ikut bisa jalan sendiri, akhirnya kan semakin banyak Mas. Jadi Loh, kan, tapi kalau Pak Rusman dulu gimana bisanya jadi jualan kayak gini? ya dulu gini Mas, sejak dulu itu kan saya juga ikut orang Mas, ikut saya itu orang nepen teras. Jadi saya itu kerja sini, kerja pramuka itu kan sejak zaman Pak Harto Mas. Jadi zaman Pak Harto saya sudah belajar alat pramuka ini. Sekolahnya dulu apa terakhir? Wah, kalau terakhir itu saya Mas SGPLB Mas saya. Ini sudah Mas, kalau bilang masalah sudah melenceng dengan profesi saya sekarang. PLB Mas Solo 91 saya lulus. Oke. Nah, sekarang gilirnya ketika bicara soal pandemi. Iya. Apa yang terjadi setelah pandemi? Wajur Mas. Ajur mumyur Mas ini. Pokoknya wah, ini setelah pandemi ini benar-benar pagebluk Mas. Pramuka mati sek. Tidak ada kegiatan. Wah, nggak ada Mas. Sampai jual kayu jati Mas saya. Itu ya mahal loh. Lah kan kayu jatinya kan nggak banyak Mas. Gitu. Tapi kemarin pas pandemi saya juga dengar itu ada jualan masker juga. Gimana ceritanya? Oh iya ya, betul Mas, betul. Itu saya terus banting setir Mas. Jadi memanfaatkan situasi. Jadi awal pandemik pagebluk datang, terus saya ambil alih ke masker Mas. Sama madu itu madu. Iya, madu. Banyak intensitasnya yang ya, banyak. Sampai kadang pelanggan saya itu terus minta, tadi suruh barengi kalau kirim masker gitu sama alat pramuka sedikit, kadang itu minta terus suruh bawa madu. Kulaknya di mana kalau madu sama masker? Kalau madu itu kulaknya di Mas, tergantung saya keliling. Kalau saya kelilingnya arahnya ke Purwodadi, nanti pulang mampir di peternak itu di alas itu loh Mas. Oh iya ya, di alas gitu. Nanti kalau misalnya kelilingnya ke itu memang sudah tahu atau memang punya kontaknya? Kalau lewat itu kan ketahuan Mas, di pinggir jalan itu. Loh, di alas. Kan orangnya kan tidak selalu stay di kandangnya itu. Kan Mas, ada gubuknya itu loh Mas, ada kayak kantor lah, seperti kalau perusahaan bawa, jadi kan lebih ngirit bensin. Kalau maskernya? Kalau maskernya itu saya awal-awalnya itu COD. Ya, COD. Nanti ketemuan di sini, ambil berapa juta. Terus ke penjahit-penjahit. Gitu. Itu ngambilnya kemana? Ke konveksi Mas. Jadi konveksinya itu kan banyak. Jadi modelnya yang biru-biru itu satu itu atau memang macam-macam? Macam-macam Mas, warnanya. Ada yang batik bareng itu. Terus sekarang saya ini pindah lagi masker yang terbaru Mas. Apa itu? Masker untuk OSIS Mas, untuk anak-anak sekolah. Jadi SMP, SMA, SD, SMP, SMA itu kayak OSIS gitu Mas. Jadi sesuai sama topinya nanti. Peluang baru. Alhamdulillah Mas, ini ya nanti saya manfaatkan juga. Itu sudah menghasilkan sekarang. Alhamdulillah. Jadi bangkit sekarang. Iya, bangkit. Tapi kan nanti lama-lama kan ya Mas, kalau sudah masuk sekolah lama-lama kan ya terus susah. Kalau gitu cadar jilbab yang modis. Wah, itu ya Mas, belum tahu. Loh, sekarang modelnya sudah gitu Pak. Mereka yang pakai jilbab itu kan sekarang terus ditutupi gini jadi model. Model. Nah, itu mulai model lagi sekarang. Nah, itu jadi cadar untuk jilbab itu. Iya, tapi yang modis, bukan nutupi semua itu enggak, tapi modis gitu loh. Iya. Nah, gitu. Jadi ini jadi model baru, jilbab pakai sebenarnya itu dikatakan masker, tapi yo nutupi sini dikatakan cadar, wong nyatane modis gitu loh. Jadi modifikasi. Gitu ya Mas. Mulai banyak ini. Oh iya. Nah, saya juga nemu itu kemarin ngobrol sama batik walang kekek, Mbak batik walang kekek ini punyanya Waljinah itu gitu dia. Jadi dia produksinya batik tapi kemudian dimodifikasi sama jilbab dan masker. Oh gitu. Ini endorse ini. Kemarin saya ke sana. Sama ketemu sama Bu Waljinah yang terkenal itu. Penyanyi itu ya? Iya.
Nah, selama ini yang masker, terus masker OSIS, madu, sampai sekarang bisa mendapatkan keuntungan berapa? Ya yang penting kalau waktu pandemi itu sementing ya bisa untuk Mas, untuk makan biar kendelnya itu nggak guling gitu aja. Intinya itu. Kalau untuk sisa untuk tabungan ya susah ini. Tapi tabungannya udah banyak dulu. Ya dulu ya alhamdulillah. Kalau waktu dulu itu kalau ini udah Juni Juli itu ya menguntungkan Mas. Kalau waktu dulu belum kalau bulan-bulan baru ya. Ya, bulan gini. Anak saya itu kalau bulan gini saya manggil saya itu papa mama. Wih. Kalau bulan-bulan begini, tapi sekarang begitu Pak Geblok ya sudah saya suruh panggil Pambok lagi. Udah hancur Mas. Sesuai musim apa kebutuhan. Kacau Mas. Biasanya saya panggil istri saya itu Umi, Mami. Gimana sekarang Pak Geblok? Tomblok gitu aja. Hancur Mas. Ini tidak gelarnya. Oke. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai terbantu kan intinya. Sudah mulai naik lagi di new normal ini. Ya, ini sedikit ini Mas agak ya pokoknya sedikit lah. Tapi yo masih pusing Mas ini. Pusing. Bingung ini mau nanti kalau masker ini yang OSIS itu sudah luntur mau jualan apa lagi Mas? Apa tuyul kan nggak baik Mas? Masa makelar tuyul? Tapi ini yang pesan 3 ini tadi memang bagus kan? Iya sekarang baik. Alhamdulillah ya dikasih ya mau ini kayaknya itu model baru Mas. Jadi untuk anak-anak sekolah, khusus untuk anak-anak sekolah. Kalau madunya itu karena pengaruh virus atau memang karena mereka pengen imunnya tinggi, kekebalan, atau karena kesehatan atau karena apa rata-rata? Itu Mas, untuk kesehatan. Oh. Jadi masalah virus, masalah bakteri, masalah itu saya itu malah nggak pikir ya Mas itu. Bener Mas saya. Berarti sebenarnya mereka sebelum pandemi juga butuh sebenarnya. Ya butuh. Berarti itu berkelanjutan ya. Untuk kesehatan lah intinya gitu aja. Dapat madu yang bagus di mana? Di Mas di Jatinom Mas. Oh Jatinom. Bagus ya. Bagus itu madu karet atau madu apa karet. itu? Atau bulan madu. Nggak pengen melebarkan apalagi produknya ya, selain alat pramuka. Pengen Mas ini kebetulan saya sudah punya channel. Sudah punya channel sama teman ini baru saya rilis. Jadi nanti saya mau ambil dagangan yang lain Mas, kerjasama sama temen. Tapi ini belum clear. Masalahnya barang dari pabrik itu masih sulit. Apa tuh? Ya nanti Mas belum saya katakan masalahnya ini rahasia. Jangan tuyul tadi itu. Oh tidak Mas. Nah, kalau tuyul nanti kan ya nggak bagus. Terus carinya itu kemana kan ya nggak tahu toh Mas kalau itu. Nggak pengen gitu bisnis makanan gitu. Nggak bisa itu Mas saya. Nggak apa ya nggak profesi gitu loh Mas. Kalau pelanggannya yang dulu yang alat pramuka itu emang sudah bentuk atau memang jenengan itu jualannya acak gitu? Acak Mas. Oh acak. Kalau pramuka itu acak Mas, beda sama jualan kayak itu loh Mas, Unilever. Kalau Unilever itu pedagang itu dibatasi Mas. Kamu keliling wilayah ini kecamatan Sambi, kamu kecamatan Ogosari itu tidak boleh melangkahi batas. Tapi kalau pramuka acak bebas nanti. Jadi jenengan jalan kemana ada yang potensi berhenti di situ, tawari. Iya, cuma kalau pramuka itu modelnya estafet Mas, long. Jadi harus jarak jauh. Ya masalahnya itu barang agak musiman Mas. Jadi kalau kerja kalau berdagang ya harus jauh. Biasanya mereka yang di story itu titip bayar kemudian atau beli Mas. Oh beli. Tapi nanti kalau sudah lengganan itu ya misalnya duitnya kurang ya nggak masalah.
Kalau sudah kulino lah bahasa Jawanya. Oh, nanti diampiri lagi atau ditransfer? Mas diampiri. Oh, itu cara personalitinya untuk pendekatan. Ben nanti beli lagi. Tapi kalau yang muda-muda itu sekarang kan modelnya online Mas. Tapi kalau saya kan udah tua ya, kalau masalah itu belum nggak lancar. Jadi saya pis lah langsung. Langsung datang ke toko. Berarti sebenarnya itu masih perspektif juga yang onlinean ya sebenarnya? Iya, sama yang bisa online itu anak-anak muda Mas, yang bisa pandai masalah itu HP. Sampai Papua, sampai luar-luar Jawa itu modelnya online. Kalau jenengan melihat yang online kayak gitu, perspektifnya sampai gimana? Bagus nggak? Bagus Mas, kalau yang bisa online ya bagus. Duduk di rumah kan cuma ambil barang, paket ke, udah enak toh Mas. Tapi kan perlu keahlian itu. Kalau sudah tua seperti saya ini kan nggak begitu mahir Mas masalah. Kalau ada yang misalnya mungkin ada anak-anak SMK atau anak mahasiswa kuliahan gitu yang mencoba untuk apa istilahnya berkolaborasi, nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Harapannya apa nanti setelah ini? Harapannya ya mudah-mudahan isu corona ini cepat berlalu Mas. Kok isu? Nah, masalahnya saya keliling kemana-mana ya aman-aman saja itu Mas. Kenyataannya kan itu, saya kan kayak misalnya isu di sana, terus saya kan orang keluar terus. Padahal saya datang ke daerah-daerah itu ya biasa-biasa saja. Apalagi lockdown dibuka itu sudah biasa di sana-sana sudah biasa. Nggak khawatir apa-apa? Nggak ada. Sudah pasrah lah kepada Allah. Gusti Allah. Iya. Tapi tidak pernah ada masalah apa-apa ya? Nggak ada. Ini mudah-mudahan ya aman-aman saja. Tapi ketika jalan gitu melengkapi protokol kesehatannya apa? Masker Mas. Masker. Ya masker, tapi kan ya kita pakai masker itu ya seperlunya Mas. Misalnya kok ini banyak debu ya baru saya pakai. Soalnya kalau saya pakai terus nanti kan oksigennya ya tetap kurang bahaya Mas. Loh, lah ini masker ini masalahnya oksigen atau pandemi? Oh, bukan pandemi kalau saya. Masalahnya yaitu debu itu kalau saya. Bagi yang lain ya terserah lah. Itu kan hak dia lah. Kalau saya ya tetap untuk debu sama untuk operasi lalu itu. Operasi di jalan kan harus pakai masker. Oh iya. Kalau ini pas masa pandemi mulai Juni inilah. Juni ini sudah keluar berapa kali dalam 1 bulan? Kerjanya? Ya. Paling 2 minggu ya Mas. 2 minggu ini Pak. 2 minggu mentok ya sudah. Iya. Oh. Dan hasilnya memang sudah mulai kelihatan atau gimana? Ya sedang-sedang saja, biasa. Kalau mau untuk meningkat ke atas ya sulit Mas. Biasa kalau musim pandemi ini. Beda sama teman saya yang jualan sabun itu Mas. Itu dulu ya mengeluh sama saya. Sekarang itu Mas Parianto itu loh. Itu waktu mengeluh sama saya ya bareng-bareng, tapi begitu jedet dia itu masih dapat peluang, orderannya banyak. Nah itu baru keluar dari krisis itu dia. Kalau sabun, kalau pramuka ya masih makuk gitu. Nah, harapan yang lain apa? Harapannya setelah ini biar cepat kelar apa lagi? Mudah-mudahan cepat kelar ya. Nanti kalau pemerintah saya minta ya segera dimasukkan sekolah, anak-anak sekolah dimasukkan. Kalau anak sekolah dimasukkan otomatis kan ada pramukanya Mas. Lah kalau sekolahnya nggak dimasukkan, mau pramuka gimana? Padahal sekolah itu kalau nanti sudah dimasukkan belum tentu pramukanya langsung ada itu kan ya. Kemah tetap ya dipikir-pikir dulu toh Mas. Gitu lah, ini pusing Mas ini. Oke. Jadi pemirsa sekalian, Pak Rosman ini bekerja murtad berarti kan ya. Bekerjanya murtad nih. Iya. Kuliahannya dari sekolah kuliah, kerja. Iya, dari SD saya SMP Mas. SMP saya keguruan SPG Mas. SPG itu teman-teman saya sudah jadi guru semua. Terus naik lagi SGPLB itu ya keguruan. SLB. Kenapa kok tidak mau meneruskan? Oh, itu kan gini Mas. Sekolah itu bagi saya tidak untuk mencari pekerjaan Mas. Yang penting sudah tahu, sudah mengerti, oh sekolah itu biayanya banyak. Orang tua sudah pusing membiayai, ya sudah.
udah tahu ya sudah. Gitu. Jadi cuma buat pengertian saja, Mas. Gitu. Kalau saya, jadi intinya sekarang bekerja ini dapat ilmu atau untuk pendewasaan aja ya, sekolah itu. iya, cuma Mencari koneksi, Iya. mencari teman. menambah wawasan, Menambah wawasan. pikiran aja lah, otak gitu. Kerja beda lagi. Beda lagi. Oke. Tapi ilmunya yang didapat selama sekolah ada pengaruhnya nggak sama kerja? Nggak ada itu, Mas. Nggak ada sama sekali, Mas. Ini kan sudah saya juga nggak tahu, Mas. Ini saya nasibnya gimana ini. Padahal orang tua dulu itu membiayai saya itu sampai bahasa Jawane rekoso lah, golek duit. Kok anaknya malah ibarat pisau itu nggak diasah, nggak tajam. Tapi gimana sih dulu idenya untuk alat pramuka itu gimana awalnya? Idenya gini, Mas. Idenya itu saya kan udah punya anak tapi terus dari perantauan bingung pulang tau. Dari Merantau kemana? Bandung. Dulu? Oh, Bandung. Dulu di apa, kerja apa? Oh, di restoran, Mas. Oh, Makan restoran besar gitu. Terus Pulang, punya istri, punya anak, pulang. Lah pulang kan bingung, Mas. Bingung. pulang itu memang kenapa? Karena Mas, sana tutup sudah. Oh. Yang punya itu kakak saya yang punya rumah makan itu tabrakan meninggal. Akhirnya Tidak ada yang meneruskan. Istrinya nggak bisa meneruskan, terus tutup, pulang. Nah pulang kan bingung cari nafkah. Oke. Terus Tahun berapa itu? Ingat nggak? tahun 96-an, Mas, saya. 96, oke. 96. Terus 97 98 moneter. Ya. Ta. Ya. Nah, itu saya terus pindah ke profesi pramuka. Idenya pramuka itu gimana? Turu, wangsit atau topo dulu itu? Oh, enggak itu. Atau gimana? Enggak, cuma ya gitu. Ada ketemu teman, terus diajak belajar sampai tahun 2000. Waktu itu muter juga. Tapi ikut orang. Oke. Jadi sopir, Mas, dulu. Oh. Terus tahun 2000 saya sopir truk, Mas. Jadi ngangkuti pasir dari Gunung Merapi itu loh, Mas. Jadi saya sopir truk, Mas. Terus 2003 kok saya nyopir truk itu kok nggak ada perubahan. Akhirnya saya punya pengalaman pramuka yang 96 sampai 2000 itu kan Kelingan. Nah, saya berpikir kok saya harus bisa mengembangkan hidup gitu loh. Akhirnya saya 2003 waktu itu presidennya Ibu Mega. 2003 lah. Saya pindah nyoba pramuka itu kok jalan. Ini kan nggak ada hubungannya. Ya nggak ada hubungannya kok. Ya pokoknya tahun 2003 itu waktu itu presidennya Ibu Megawati, ekonominya kan ya kayak nggak seperti ini. Oke. Nggak seperti ini. Terus saya mencoba kok pas ekonomi negara masih udah bagus kan, 98 krisis moneter, Mas. Belum bisa saya berjalan sendiri. Akhirnya 2003 saya ambil tekad masuk peran. Tapi saya masih penasaran, kenapa kok ini gurunya nggak diteruskan padahal sudah sampai kuliah itu loh, selesai kan kuliahnya kan? Iya, nah. nggak mau, Mas. Pokoknya saya itu kuliah itu saya itu mau cuma buat pengertian gitu loh, Mas. Nggak pengen cari kerja. Nah dulu sekolahnya guru itu dapatnya tes guru itu dari mana, sekolah guru? Ya pengennya itu dulu ya awalnya orang tua itu pengen saya itu jadi anaknya itu pengen jadi guru, tapi kan kontradiktif sama orang tua berarti. Iya, itu harus wiyata. Dulu kan harus wiyata dulu. Itu loh, Mas. Jadi kan saya sudah kerja, sudah dapat uang kan sudah senang, jadi nggak lupa masalah itu. Oke, saya jadi confused, jadi bingung. Iya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda siapapun dimanapun bahwa garis besar kata kunci Anda sekolah bertahun-tahun, kuliah sampai lulus, itu tidak akan menjamin Anda bekerja di core atau jurusan itu. Belum tentu. Sekolah, kuliah itu hanya untuk mendewasakan diri dan mematangkan pemikiran Anda. Iya. Soal rezeki nanti urusan Gusti Allah. Iya, Gusti Allah. Betul. Oke. Nah, semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.